Dalam risalahnya yang berjudul Tahafut al-Falasifah atau Kerancuan Falsafah, Al-Ghazali berargumen bahwa para filsuf itu telah menimbulkan persoalan. Jika falsafah membatasi diri pada fenomena duniawi yang teramati, seperti halnya kedokteran, astronomi, atau matematika, tentu ia akan sangat berfaedah. Tetapi tidak mampu menyatakan apa-apa tentang Tuhan. Bagaimana mungkin orang bisa membuktikan doktrin emanasi entah dengan cara apapun? Berdasarkan otoritas apa para filsuf itu menyimpulkan bahwa Tuhan hanya mengetahui hal-hal yang bersifat umum dan universal, bukan yang partikular? Bagaimana mereka membuktikan ini? Argumen mereka bahwa Tuhan terlalu agung untuk mengetahui realitas-realitas yang lebih rendah adalah tidak layak. Sejak kapan ketidaktahuan terhadap sesuatu dipandang sebagai keunggulan? Tak ada cara untuk membuktikan proposisi-proposisi ini secara memuaskan. Karenanya, para filsuf itu tidak rasional dan tidak filosofis, sebab berusaha mencari pengetahuan yang terletak di luar kapasitas akal dan tidak bisa diverifikasi oleh indera. Apakah yang tersisa bagi seorang pencari kebenaran yang tulus? Apakah iman yang teguh kepada Tuhan menjadi mustahil? Serentetan pertanyaan ini menyebabkan Al-Ghazali tertekan. Dia kehilangan gairah, kehilangan selera makan, dan dibelit rasa putus asa. Akhirnya, sekitar tahun 1094, dia merasa tidak mampu lagi untuk berbicara atau memberi kuliah. Tuhan telah melumpuhkan lidahku, sehingga aku tak bisa lagi mengajar. Aku pernah memaksakan diri untuk mengajar murid-muridku di suatu hari, namun lidahku tak mampu mengucap sepatah kata pun. Al-Ghazali mengalami depresi klinis. Para dokter dengan tepat mendiagnosis adanya konflik batin mendalam dan mengatakan bahwa jika dia tidak terbebas dari kecemasan tersembunyinya, dia tak akan pernah sembuh. Khawatir akan ancaman neraka jika tidak berhasil mengobati keimanannya, Al-Ghazali memutuskan untuk meninggalkan jabatan akademisnya yang prestisius dan menempuh jalan kaum sufi. Di sanalah dia menemukan apa yang dicarinya selama ini. Tanpa mengabaikan akal, dia menemukan bahwa latihan mistik menghasilkan pemahaman langsung dan intuitif mengenai sesuatu yang disebut Tuhan. Sarjana Inggris John Bowker menunjukkan bahwa kata Arab untuk eksistensi atau wujud berasal dari akar kata wajada, yang berarti dia menemukan. Oleh karena itu, secara harfiah, wujud berarti apa yang bisa ditemukan. Kata ini lebih konkret daripada istilah-istilah metafisika Yunani, sehingga memberi jalan yang lebih lapang kepada kaum muslim. Seorang filosof Arab yang berupaya membuktikan bahwa Tuhan itu ada, tidak harus menempatkan Tuhan sebagai satu objek di antara banyak objek lain. Dia hanya harus membuktikan bahwa Tuhan dapat ditemukan. Satu-satunya bukti mutlak atas wujud Tuhan akan muncul atau tidak ketika seorang mukmin berhadapan dengan realitas ilahi setelah kematian. Tetapi pernyataan orang-orang seperti para nabi dan kaum mistik yang mengklaim telah mengalami hal itu dalam kehidupan ini harus disikapi dengan hati-hati. Kaum sufi tentu mengklaim bahwa mereka telah memiliki pengalaman tentang wujud Tuhan. Kata wajid merupakan sebuah istilah teknis dalam pemahaman ekstatik tentang Tuhan yang memberi keyakinan utuh bahwa wujud itu nyata, bukan cuma fantasi. Tentu saja, pernyataan seperti itu bisa mengandung klaim yang palsu. Namun setelah 10 tahun menjalani kehidupan sebagai seorang sufi, Al-Ghazali berpendapat bahwa pengalaman keagamaan merupakan satu-satunya cara untuk memverifikasi realitas yang berada di luar jangkauan akal manusia dan proses pemikiran. Pengetahuan kaum sufi tentang Tuhan bukan merupakan pengetahuan rasional atau metafisik, melainkan benar-benar sama dengan pengalaman intuitif para nabi sejak dahulu kala. Para sufi dengan demikian telah menemukan sendiri kebenaran esensial Islam dengan menghidupkan kembali pengalaman intinya. Oleh karena itu, Al-Ghazali merumuskan sebuah kredo mistik yang dapat diterima oleh mayoritas muslim yang sering menaruh kecurigaan terhadap mistik Islam, seperti yang akan kita saksikan pada bab selanjutnya. Seperti Ibn Sina,
Al-Ghazali mempertimbangkan kembali kepercayaan kuno mengenai alam ideal yang berada di atas dunia material yang indrawi ini. Dunia indrawi atau alam asyahada merupakan replika inferior dari apa yang kita sebut alam akal platonik atau alam al-malakut, sebagaimana yang diyakini setiap filosof. Al-Quran dan Alkitab kaum Yahudi maupun Kristen telah berbicara tentang alam spiritual ini. Manusia berada di kedua wilayah realitas itu. Dia masuk ke alam fisikal maupun alam ruh yang lebih tinggi karena Tuhan telah menorehkan citra keilahian di dalam dirinya. Dalam risalah mistiknya yang berjudul Mishkat Al-Anwar, Al-Ghazali menafsirkan surah An-Nur yang telah saya kutip dalam bab yang lalu. Cahaya di dalam ayat ini merujuk kepada Tuhan maupun objek-objek lain yang bersinar. Akal kita juga memancarkan cahaya. Akal kita bukan hanya membuat kita mampu mempersepsikan objek-objek lain, tetapi seperti Tuhan sendiri, akal mampu melampaui ruang dan waktu. Oleh karena itu, ia berasal dari realitas yang sama dengan alam ruh. Namun, dengan maksud memperjelas bahwa yang dimaksudnya dengan akal tidak semata-mata merujuk kepada daya analitis dan otak kita. Al-Ghazali mengingatkan pembaca bahwa penjelasannya tidak dapat dipahami secara harfiah. Kita hanya bisa mendiskusikan persoalan ini dalam bahasa figuratif yang menyampaikan imajinasi kreatif. Namun demikian, ada orang yang memiliki daya yang lebih tinggi daripada akal, yang oleh Ghazali disebut ruh kenabian. Orang-orang yang tidak memiliki fakultas ini tidak boleh begitu saja menolak keberadaannya hanya karena belum pernah mengalaminya. Itu sama absurdnya dengan orang tuli yang mengklaim bahwa musik adalah ilusi, hanya karena dia tidak mampu mengapresiasinya. Jika kita dapat mengetahui sesuatu mengenai Tuhan dengan menggunakan daya nalar dan imajinasi kita, tetapi jenis pengetahuan tertinggi ini hanya dapat dicapai oleh orang-orang seperti para nabi atau kaum mistik yang memiliki fakultas istimewa yang mampu mencerap Tuhan. Ini kedengarannya bernada elitis. Tetapi kaum mistik dalam tradisi lain juga mengklaim bahwa kualitas-kualitas intuitif dan reseptif yang dituntut oleh disiplin, seperti meditasi Zen atau Buddhis, merupakan bakat istimewa yang bisa dibandingkan dengan bakat menulis puisi. Tidak setiap orang memiliki bakat mistik ini. Al-Ghazali menggambarkan pengetahuan mistik ini sebagai sebuah kesadaran bahwa hanya Sang Penciptalah yang ada atau memiliki wujud. Hasilnya adalah peniadaan diri dan peleburan di dalam Tuhan. Kaum mistik mampu melampaui alam metafora yang mesti memuaskan makhluk-makhluk dengan karunia yang lebih sedikit. Mereka mampu melihat bahwa tak ada wujud di dunia kecuali Tuhan dan bahwa segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Tuhan. Bahkan segala sesuatu selain Dia adalah murni non-wujud dan dilihat dari sudut pandang wujud yang diterimanya dari akal pertama. Tidak memiliki wujud dengan sendirinya, melainkan bergantung pada wajah penciptanya, sehingga satu-satunya yang ada hanyalah wajah Tuhan. Tuhan bukanlah wujud objektif eksternal yang eksistensinya dapat dibuktikan secara rasional, melainkan adalah realitas yang menyelimuti semua dan merupakan eksistensi tertinggi yang tidak bisa dipersepsikan seperti kita mempersepsikan wujud-wujud yang bergantung kepadanya dan menjadi bagian dari eksistensinya yang wajib. Kita harus mengembangkan cara melihat yang khusus. Al-Ghazali akhirnya kembali kepada tugas mengajarnya di Baghdad, tetapi tak pernah surut dalam keyakinannya bahwa adalah mustahil membuktikan keberadaan Tuhan dengan logika dan bukti rasional. Dalam risalah biografisnya yang berjudul Al-Munqiz min ad-Dhalal, yang berarti pembebas dari kesesatan, dengan bersemangat dikemukakannya bahwa baik falsafah maupun kalam tidak bisa memuaskan seseorang yang tengah berada dalam bahaya hilangnya keimanan. Dia sendiri pernah jatuh ke dalam jurang skeptisme ketika disadarinya bahwa sama sekali tak mungkin untuk membuktikan eksistensi Tuhan secara rasional. Realitas yang kita sebut Tuhan berada di luar persepsi indera dan pemikiran logis, sehingga sains dan metafisika tidak bisa membuktikan maupun menolak bukti wujud Allah. Bagi mereka yang tidak dikaruniai bakat mistikal atau kenabian khusus,
Al-Ghazali telah merancang suatu disiplin yang memampukan seorang muslim menumbuhkan kesadaran tentang realitas Tuhan dalam setiap perincian kehidupan sehari-hari. Al-Ghazali telah membuat kesan yang tak terhapuskan di dalam Islam. Takkan pernah lagi kaum muslim membuat asumsi ceroboh bahwa Tuhan adalah sama seperti wujud lain yang eksistensinya dapat didemonstrasikan secara ilmiah atau filosofis. Sejak saat itu, filsafat muslim menjadi tak terpisahkan dari spiritualitas dan pembahasan yang lebih mistikal tentang Tuhan. Al-Ghazali juga berpengaruh terhadap Yudaisme. Filosof Spanyol, Joseph Ibn Saddiq, menggunakan dalil Ibn Sina tentang eksistensi Tuhan, tetapi secara hati-hati menyimpulkan bahwa Tuhan bukan sekedar wujud yang lain. Satu dari sekian banyak hal yang ada dalam pengertian lazim kita atas kata tersebut. Kalau kita mengklaim memahami Tuhan, maka berarti Tuhan itu terbatas dan tak sempurna. Pernyataan paling tepat yang bisa kita buat tentang Tuhan adalah bahwa Dia tidak bisa dipahami, sangat jauh dari jangkauan daya intelektual alamiah kita. Kita bisa saja berbicara tentang aktivitas Tuhan di dunia dalam terma-terma positif, namun tidak mengenai esensi Tuhan yang akan senantiasa luput dari kita. Ahli kedokteran dari Toledo, Judah Halevi, menjadi pengikut setia Al-Ghazali. Tuhan tidak bisa dibuktikan secara rasional. Ini tidak berarti bahwa keimanan kepada Tuhan menjadi tidak rasional, melainkan bahwa demonstrasi logis tentang eksistensi Tuhan tidak memiliki nilai keagamaan. Bukti logis itu menyampaikan informasi yang sangat sedikit. Tak ada cara untuk memastikan tanpa ragu bagaimana Tuhan impersonal yang begitu jauh itu dapat menciptakan alam material atau apakah Dia berhubungan dengan alam melalui cara tertentu. Ketika para filosof mengklaim bahwa mereka menjadi satu dengan akal ilahi yang mengatur kosmos melalui penggunaan akal, mereka telah menipu diri mereka sendiri. Satu-satunya kelompok manusia yang mempunyai pengetahuan langsung tentang Tuhan adalah para nabi, yang tak memiliki kaitan apa-apa dengan falsafah. Halevi tidak memahami filsafat sebaik Al-Ghazali, tetapi dia sepakat bahwa pengetahuan yang terandalkan tentang Tuhan adalah melalui pengalaman keagamaan. Seperti Al-Ghazali, dia juga mempostulatkan adanya daya religius khusus, tetapi mengklaim bahwa kemampuan itu hanya dimiliki oleh orang Yahudi. Dia mencoba memperlunak ini dengan menyatakan bahwa Goyim, orang bukan Yahudi, dapat mencapai pengetahuan tentang Tuhan melalui hukum alam. Tetapi tujuan karya filosofis terbesarnya, De Courage, adalah untuk menjustifikasi keunikan posisi Israel di antara bangsa-bangsa lain. Seperti para rabi Talmud, Halevi percaya bahwa setiap orang Yahudi dapat memperoleh ruh kenabian melalui penunaian mitzvot secara seksama. Tuhan yang ditemukannya bukanlah sebuah fakta objektif yang eksistensinya bisa didemonstrasikan secara ilmiah, melainkan merupakan pengalaman yang secara esensial bersifat subjektif. Dia bahkan bisa dipandang sebagai perluasan diri alamiah orang Yahudi. Keilahian menanti orang yang sesuai untuk menjadi tempat bersemayamnya, untuk menjadi Tuhan baginya, sebagaimana dalam kasus para nabi dan orang suci. Seperti halnya jiwa yang menanti untuk masuk ke dalam janin hingga kekuatan hidupnya disempurnakan untuk memampukannya menerima keadaan yang lebih tinggi ini. Dengan cara yang sama, Allah menanti tibanya iklim yang baik agar Dia dapat menyuburkan tanah dan menumbuhkan tanaman. Dengan demikian, Tuhan bukanlah realitas yang asing. Orang Yahudi bukanlah wujud otonom yang terjauhkan dari yang ilahi. Tuhan, menurut Halevi, bisa dilihat sebagai penyempurnaan manusia, pemenuhan potensi manusia. Lebih jauh lagi, Tuhan yang dijumpainya secara unik adalah miliknya sendiri, suatu gagasan yang akan kita telah lebih dalam pada bab mendatang. Halevi dengan hati-hati membedakan antara Tuhan yang dapat dialami oleh orang Yahudi dari esensi Tuhan itu sendiri. Tatkala para nabi dan orang suci mengklaim pernah mengalami Tuhan, yang mereka alami bukanlah zatnya, melainkan hanya aktivitas ilahi melalui semacam berkas kilasan cahaya dari realitas transenden yang tak bisa dijangkau. Akan tetapi, falsafah tidak sepenuhnya mati akibat polemik yang diangkat oleh Al-Ghazali. Di Cordoba, seorang filosof muslim terkenal mencoba menghidupkannya kembali dan mempertahankannya sebagai bentuk tertinggi agama. Abu Al-Walid Ibn Ahmad Ibn Rushd, yang di Eropa dikenal sebagai Averroes,
menjadi otoritas di Barat bagi kalangan Yahudi maupun Kristen. Selama abad ke-13, karya-karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani dan Latin. Dan komentar-komentarnya tentang Aristoteles menimbulkan pengaruh besar terhadap teolog-teolog terkemuka seperti Maimonides, Thomas Aquinas, dan Albert yang Agung. Pada abad ke-19, Ernest Renan menghormatinya sebagai pribadi yang merdeka dan pelopor rasionalisme menentang kepercayaan buta. Namun di dunia Islam sendiri, Ibn Rushd hanya menjadi figur marginal. Melalui karya dan pengaruh yang ditimbulkan Ibn Rushd setelah wafatnya, kita bisa melihat perbedaan cara pendekatan dan konsepsi antara Timur dan Barat tentang Tuhan. Ibn Rushd dengan bersemangat menolak kritik Al-Ghazali terhadap falsafah dan cara Al-Ghazali mendiskusikan persoalan-persoalan esoterik secara terbuka. Berbeda dari pendahulunya, Al-Farabi dan Ibn Sina, Ibn Rushd adalah seorang qadi atau hakim agama, sekaligus pula seorang filosof. Kaum ulama selalu menaruh kecurigaan terhadap falsafah dan konsepsi ketuhanannya yang sangat berbeda. Tetapi Ibn Rushd berhasil menyatukan Aristoteles dengan ajaran Islam yang lebih tradisional. Dia yakin bahwa tidak ada pertentangan apapun antara agama dan rasionalisme. Keduanya mengekspresikan kebenaran yang sama melalui cara yang berbeda. Keduanya juga mengarah kepada Tuhan yang sama. Namun, tidak semua orang mampu memahami pemikiran filosofis sehingga falsafah hanya untuk kalangan elit intelektual. Falsafah akan membingungkan orang awam dan menjerumuskan mereka ke dalam kesesatan yang membahayakan keselamatan abadi mereka. Disinilah letak pentingnya tradisi esoterik yang menjaga doktrin berbahaya ini dari mereka yang tidak layak menerimanya. Sebagaimana halnya dengan sufisme dan telaah batini Syiah Ismailiyah, jika orang tidak pantas mengupayakan latihan-latihan mental semacam ini, mereka bisa jatuh sakit dan mengalami berbagai bentuk gangguan psikologis. Kalam juga sama bahayanya. Kalam hampir serupa dengan falsafah sejati dan memberi kesan menyesatkan bahwa seseorang terlibat dalam diskusi rasional yang wajar, padahal sebenarnya tidak demikian. Akibatnya, kalam hanya menimbulkan perdebatan-perdebatan doktrinal yang tidak berfaedah, yang hanya akan melemahkan iman orang awam dan menggelisahkan mereka. Ibn Rushd berkeyakinan bahwa penerimaan kebenaran-kebenaran tertentu merupakan hal yang esensial bagi keselamatan di akhirat. Ini adalah pandangan baru dalam dunia Islam. Para filsuf merupakan otoritas utama dalam doktrin. Hanya merekalah yang mampu menafsirkan kitab suci dan merupakan orang-orang yang digambarkan oleh Al-Quran sebagai golongan yang mengakar kuat pada ilmu. Semua orang lain wajib membaca Al-Quran secara harfiah, tetapi kaum filsuf mampu mengupayakan penafsiran simbolis. Namun demikian, para filsuf pun mesti menaati kredo, doktrin-doktrin wajib, yang disusun Ibn Rushd sebagai berikut. 1. Eksistensi Tuhan sebagai pencipta dan pelindung alam semesta. 2. Keesaan Tuhan. 3. Sifat-sifat mengetahui, berkuasa, berkehendak, mendengar, melihat, dan berkata-kata di dalam Al-Quran telah dinisbahkan kepada Allah. 4. Keunikan dan ketiadaan sekutu bagi Tuhan yang secara jelas telah ditegaskan dalam Al-Quran. Tak ada sesuatu yang serupa dengannya. 5. Penciptaan alam oleh Tuhan. 6. Keabsahan kenabian. 7. Keadilan Tuhan. Dan 8. Kebangkitan jasmani di hari akhir. Doktrin-doktrin tentang Tuhan harus diterima in toto, karena Al-Quran menyatakannya dengan teramat gamblang. Falsafah tidak selalu berkenaan dengan kepercayaan pada penciptaan alam. Misalnya, sehingga tidak jelas bagaimana seharusnya memahami doktrin Al-Quran mengenai hal itu. Walaupun Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa Tuhanlah yang menciptakan alam, tetapi tidak dijelaskan bagaimana Tuhan melakukannya atau apakah alam diciptakan pada saat tertentu. Ini membuat para filsuf bebas mengadopsi keyakinan kaum rasionalis. Di samping itu, Al-Quran menyatakan bahwa Tuhan memiliki sifat-sifat seperti mengetahui, tetapi kita tidak tahu apa arti sifat itu karena konsepsi kita tentang pengetahuan bersifat manusiawi dan tidak sempurna. Oleh karena itu, pernyataan Al-Quran bahwa Tuhan mengetahui segala apa yang kita kerjakan tidak secara mutlak bertentangan dengan keyakinan para filosof. Dalam dunia Islam, mistisme sangatlah penting, sehingga konsepsi ketuhanan Ibn Rushd yang didasarkan sepenuhnya pada teologi kaum rasionalis tidak banyak berpengaruh. Ibn Rushd adalah tokoh yang terhormat dengan kedudukan sekunder di dalam Islam, tetapi dia justru menjadi sangat penting di dunia Barat. Sebab melalui dirinya lah dunia Barat menemukan Aristoteles dan mengembangkan konsepsi yang lebih rasionalistik tentang Tuhan.
Kebanyakan orang Barat memiliki pengetahuan yang sangat terbatas tentang kebudayaan Islam dan tidak mengetahui perkembangan filsafat sesudah Ibn Rushd. Karenanya sering muncul dugaan bahwa karir Ibn Rushd menandai akhir filsafat Islam. Sebenarnya, pada masa kehidupan Ibn Rushd, dua filosof besar yang sangat berpengaruh di dunia Islam mulai menuliskan karya mereka di Irak dan Iran. Yahya Suhrawardi dan Muhyiddin Ibn al-Arabi yang lebih mengikuti jejak Ibn Sina daripada Ibn Rushd berupaya menyandingkan filsafat dengan spiritualitas. Kita akan menelaah karya mereka di dalam bab mendatang. Pengikut Ibn Rushd yang terkemuka di dunia Yahudi adalah seorang Talmudis dan filosof, Rabi Musa Ibn Maimun, yang biasa dikenal sebagai Maimonides. Seperti Ibn Rushd, Maimonides asli kelahiran Cordoba, ibu kota Spanyol Islam. Di kota ini terdapat konsensus bahwa ada jenis filsafat yang sangat esensial untuk mendapatkan pengertian yang lebih mendalam tentang Tuhan. Namun, Maimonides mesti meninggalkan Spanyol ketika nyawanya terancam oleh sekte Berber fanatik Al-Morawi yang memerangi masyarakat Yahudi. Benturan menyakitkan dengan fundamentalisme abad pertengahan ini tidak membuat Maimonides memusuhi Islam secara keseluruhan. Bersama orang tuanya, dia menetap di Mesir. Di sini, dia mendapat jabatan tinggi dalam pemerintahan dan bahkan menjadi dokter bagi sultan. Di kota ini pula, dia menulis risalahnya yang populer, yang berjudul The Guide for the Perplexed, yang mengetengahkan argumen bahwa keyakinan Yahudi bukan merupakan seperangkat doktrin yang arbitrer, melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip yang rasional. Seperti Ibn Rushd, Maimonides percaya bahwa falsafah sebagai bentuk pengetahuan agama yang paling maju dan membentangkan jalan menuju Tuhan. Tidak boleh diungkapkan kepada orang awam, tetapi harus disimpan oleh para elit. Namun, berbeda dengan Ibn Rushd, dia berkeyakinan bahwa orang awam bisa diajar untuk menafsirkan kitab suci secara simbolis, agar mereka terhindar dari pandangan antropomorfis tentang Tuhan. Dia juga percaya bahwa ada beberapa doktrin yang penting bagi penyelamatan dan mengusulkan 13 kredo yang sangat mirip dengan yang disusun Ibn Rushd. 1. Eksistensi Tuhan. 2. Keesaan Tuhan. 3. Tuhan bukan materi. 4. Keabadian Tuhan. 5. Larangan menyembah berhala. 6. Keabsahan kenabian. 7. Musa adalah yang paling utama di antara para nabi. 8. Kebenaran berasal dari Tuhan. 9. Keabsahan abadi Taurat. 10. Tuhan mengetahui perbuatan manusia. 11. Dia akan menghakimi dengan adil. 12. Dia akan mengutus seorang Al-Mahdi. 13. Kebangkitan orang yang telah mati. Ajaran ini dianggap bid'ah dalam Yudaisme dan tidak pernah diterima sepenuhnya. Sebagaimana dalam Islam, ortodoksi tidak dikenal dalam pengalaman keagamaan Yahudi. Kredo Ibn Rushd dan Maimonides menyarankan bahwa pendekatan rasionalistik dan intelektualistik terhadap agama akan mengarah kepada dogmatisme dan identifikasi iman sebagai kepercayaan yang benar. Sungguh pun demikian, Maimonides dengan hati-hati menyatakan bahwa Tuhan secara esensial tidak bisa dipahami dan tak dapat dijangkau oleh akal manusia. Dia membuktikan eksistensi Tuhan dengan menggunakan argumen-argumen Aristoteles dan Ibn Sina, tetapi bersiteguh bahwa Tuhan tetap tidak bisa dijangkau atau dijelaskan karena simplisitas absolutnya. Nabi-nabi pun menggunakan kiasan dan mengajarkan kepada kita bahwa pembicaraan yang bermakna tentang Tuhan hanya mungkin dilakukan dengan menggunakan bahasa simbolis dan perumpamaan. Kita tahu bahwa Tuhan tidak dapat diperbandingkan dengan apapun yang ada. Oleh karena itu, lebih baik kita menggunakan terminologi negatif ketika berupaya menguraikannya. Daripada mengatakan bahwa dia ada, lebih baik kita menyangkal ketiadaannya, dan seterusnya. Sebagaimana kaum Ismaili, penggunaan bahasa negatif dipandang sebagai latihan yang dapat meningkatkan apresiasi kita terhadap tendensi Tuhan. Mengingatkan kita bahwa kenyataannya sangat berbeda dari gagasan apapun yang dapat dikonsepsikan manusia mengenai Tuhan. Kita bahkan tidak bisa mengartikan bahwa Tuhan itu baik, karena dia jauh melampaui apapun yang kita pahami sebagai kebaikan. Inilah cara untuk mengakali ketidaksempurnaan kita, mencegah kita dari memproyeksikan harapan dan keinginan kita kepadanya, karena hal itu akan menjadikan Tuhan memiliki citra dan kemiripan dengan kita. Namun demikian, kita bisa memakai via negativa untuk membentuk pernyataan positif tentang Tuhan. Ketika kita berkata bahwa Tuhan tidak lemah,
Secara logis berarti bahwa Tuhan pasti mampu untuk bertindak. Karena Tuhan bukan tidak sempurna, tindakannya pasti juga sempurna. Tatkala kita mengatakan Tuhan tidak bodoh, kita dapat mendeduksikan bahwa Dia mengetahui dan baik dan bijak secara sempurna. Deduksi semacam ini hanya dapat dilakukan sejauh menyangkut aktivitas Tuhan dan tidak tentang esensinya yang tetap berada di luar jangkauan akal kita. Ketika dihadapkan pada pilihan antara Tuhan Alkitab dan Tuhan para filosof, Maimonides selalu memilih yang pertama. Meskipun doktrin creatio ex nihilo secara filosofis tidak ortodoks, Maimonides menganut doktrin biblikal tradisional dan meninggalkan gagasan filosof tentang emanasi. Seperti yang dikemukakannya, creatio ex nihilo maupun emanasi tidak bisa dibuktikan secara definitif oleh akal semata. Dia juga memandang kenabian lebih tinggi daripada filsafat. Baik nabi maupun filosof berbicara tentang Tuhan yang sama, tetapi nabi pastilah lebih unggul secara imajinatif maupun intelektual. Nabi memiliki pengetahuan intuitif langsung tentang Tuhan yang lebih tinggi daripada pengetahuan yang diperoleh lewat penalaran diskursif. Maimonides tampaknya juga merupakan seorang mistikus. Dia bicara tentang kemabukan menggetarkan yang menyertai pengalaman intuitif tentang Tuhan, sebuah emosi yang diakibatkan oleh penyempurnaan daya imajinatif. Meskipun sangat menekankan rasionalitas, Maimonides menyatakan bahwa pengetahuan tertinggi tentang Tuhan lebih banyak berasal dari imajinasi, bukan dari akal semata. Gagasan-gagasan Maimonides menyebar luas di kalangan orang Yahudi di Prancis Selatan dan Spanyol, sehingga pada permulaan abad ke-14 muncul apa yang kemudian menjadi pencerahan filsafat Yahudi di kawasan itu. Beberapa di antara para filosof Yahudi ini lebih rasionalistik daripada Maimonides. Levi Ben Gorsom dari Bagnol di Prancis Selatan misalnya, menolak konsepsi bahwa Tuhan mengetahui hal-hal yang bersifat duniawi. Dia mengambil konsepsi ketuhanan para filosof, bukan Tuhan menurut Alkitab. Tak pelak muncul beberapa reaksi. Sebagian orang Yahudi beralih ke mistisme dan mengembangkan disiplin esoterik Kabbalah, seperti yang akan kita saksikan nanti. Yang lain meninggalkan filsafat ketika musibah menimpa, karena merasa bahwa Tuhan falsafah yang jauh itu ternyata tidak mampu melipur lara mereka. Selama abad ke-13 dan ke-14, perang penaklukan Kristen mulai berhasil menekan wilayah-wilayah Islam di Spanyol dan menyebarkan antisemitisme Eropa Barat ke semenanjung itu yang akhirnya bermuara pada kehancuran Yahudi Spanyol. Selama abad ke-16, orang-orang Yahudi meninggalkan falsafah dan mengembangkan konsep yang sama sekali baru yang lebih diilhami oleh mitologi daripada logika ilmiah. Gerakan penyebaran Kristen oleh orang Barat membuat agama itu terpisah dari tradisi-tradisi monoistik lain. Perang Salib tahun 1096 hingga 1099 menandai keluarnya Eropa dari periode panjang barbarisme yang dikenal sebagai zaman kegelapan. Roma baru, didukung oleh negara-negara Kristen Eropa Utara, berupaya untuk memperoleh kembali jalan masuk ke kancah internasional. Namun, Kristen Anglikan, Saxon, dan Frank tidak banyak berkembang. Mereka adalah orang-orang agresif dan suka berperang, serta mendambakan agama yang agresif pula. Selama abad ke-11, para pendeta Benediktin dari biara-biara Cluny dan cabang-cabangnya telah berusaha untuk mengaitkan semangat tempur mereka dengan gereja dan mengajari mereka nilai-nilai Kristen sejati melalui praktik peribadatan seperti ziarah. Pasukan salib generasi pertama memandang ekspedisi mereka ke timur dekat sebagai ziarah ke tanah suci. Namun, mereka masih memiliki konsepsi yang sangat primitif tentang Tuhan dan agama. Para rahib pejuang seperti San George dan San Mercury dan San Demetrius digambarkan melebihi Tuhan dalam kebaikan mereka dan dalam praktik hanya sedikit berbeda dari dewa-dewa pagan. Yesus lebih dipandang sebagai pemimpin feodal perang salib daripada sebagai inkarnasi logos. Dia mengumpulkan para kesatrianya untuk merebut kembali pusakanya atau tanah suci dari kaum kafir. Ketika perjalanan mereka dimulai, sebagian prajurit bertekad untuk membalas kematian Yesus dengan menumpas komunitas Yahudi yang tinggal di sepanjang lembah Rhine. Meski bukan bagian dari gagasan awal Paus Urban II ketika dia menyerukan perang salib, namun tampaknya pasukan salib bertindak terlalu kejam untuk mengadakan perjalanan sejauh 3.000 mil demi memerangi kaum muslim yang sama sekali belum mereka kenal.
Pada saat orang-orang yang diduga telah betul-betul membunuh Yesus malah dibiarkan hidup dan diperlakukan dengan baik di depan mata mereka sendiri. Selama perjalanan panjang dan berat menuju Yerusalem, banyak di antara pasukan nyaris menemui akhir hayatnya. Mereka hanya dapat menggantungkan daya tahan mereka pada asumsi bahwa merekalah bangsa pilihan Tuhan yang telah memperoleh perlindungan khusus darinya. Tuhan telah membimbing mereka memasuki tanah suci seperti yang pernah dilakukannya terhadap orang-orang Israel kuno. Dari sudut pandang praktik, Tuhan mereka masih merupakan dewa kesukaan primitif yang diceritakan dalam kitab-kitab awal Alkitab. Ketika akhirnya berhasil menaklukkan Yerusalem pada musim panas tahun 1099, mereka menumpas habis penduduk Yahudi dan Muslim di kota itu dengan semangat Yosua dan membantai mereka dengan kebrutalan yang bahkan mencengangkan masyarakat sezamannya.